Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang kita renungkan, saya ambil dari Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36, firmannya berkata demikian. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Karena itu bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman-Nya di hari ini yang secara khusus mau mengajar kita, menasihati kita segala sesuatu untuk Kristus. Jadi mari kita menyadari sebagai umat-Nya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Saya percaya tidaklah keterlaluan dan tidaklah berlebihan kalau kita juga berkata segala sesuatu untuk Kristus. Segala sesuatu hanya bagi Kristus. Kenapa segala sesuatu itu untuk Kristus? Karena segala sesuatu juga dari Kristus. Jadi Kristus yang menjadi sumber kita. Yesus Kristuslah yang menjadi sumber kita. Dan semuanya berasal dari Dia. Apakah jabatan kita, kedudukan kita, uang kita, kekayaan kita, apa saja yang ada dalam hidup kita, kita sadari bahwa itu semua bersumber dari Kristus. Dari Kristus. Bukan hanya dari Kristus, oleh Kristus. Artinya Kristuslah yang beri kita kuat, Kristus yang masih beri kita umur panjang, Kristus yang memberi kita kemampuan, hikmat, sehingga kita bisa memperoleh segala sesuatu. Nah, karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, karena itu tidak salah untuk kita berkata juga bahwa segala sesuatu untuk Kristus. Jadi ketika kita punya jabatan ini dari Kristus, oleh Kristus, berarti juga bahwa kita persembahkan jabatan kita ini bagi Kristus. Ketika kita punya kekayaan, kita tahu, kita sadari bahwa segala sesuatu dari Kristus, oleh Kristus, berarti kita juga mempersembahkan kekayaan kita kepada Kristus. Bahwa juga apa yang ada pada kita itu bersumber dari Kristus, oleh Kristus, maka kita juga mempersembahkannya bagi Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi ketika kita menyadari bahwa Kristus itu sudah mati demi dan untuk menebus dosa kita, dan kematiannya tidaklah percuma dan tidaklah sia-sia, karena Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Maka Dialah yang memegang kendali atas hidup kita. Dialah yang memiliki otoritas atas kehidupan kita. Jadi mari kita persembahkan segala sesuatu itu untuk Kristus. Gimana caranya kita mempersembahkannya bagi Kristus? Ketika kita punya jabatan, mari kita pakai jabatan itu untuk kepentingan Kristus, kepentingan gereja, kepentingan Injil, kepentingan kerajaan Allah. Itu semua adalah milik Kristus. Jadi kalau kita persembahkan segala sesuatu untuk Kristus, berarti juga berhubungan dengan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan Kristus. Yesus Kristus mendirikan gerejanya, Injilnya, kerajaannya. Maka jabatan kita ini juga kita pergunakan itu. Untuk itu, kekayaan kita juga untuk apa? Ya untuk Kristus. Dengan cara apa? Ya kita membantu gerejanya, kita membantu pekabaran Injil Yesus Kristus, tapi juga kita ingin membantu untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini, di tanah Papua. Itu artinya bahwa kita sudah mempersembahkannya untuk Kristus. Jadi jangan sampai kekayaan itu kita hanya nikmati bagi diri sendiri, bagi kepentingan sendiri. Sementara itu semua bersumber dari Dia dan oleh Dia. Demikian juga jangan sampai kejabatan kita, kedudukan kita, hanya kita pakai untuk kepentingan diri sendiri. Tapi mari kita juga pergunakan itu untuk kepentingan Kristus, bagi gerejanya, bagi Injilnya, tapi bagi kerajaannya. Jadi segala sesuatu untuk Kristus.
keluarga kita juga kita persembahkan untuk Kristus, bisnis kita juga kita persembahkan semuanya bagi Kristus. Karena kita sadari dan kita akui bahwa segala sesuatu itu dari Kristus, oleh Kristus, dan kalau demikian semuanya juga untuk Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa, kita bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.